Alat pembuatan bagian, create pattern atau shape. Untuk membuat produk di Clue, kita harus memahami cara membuat dari awal dan mengedit pola bagian yang sudah dibuat. Kita akan bekerja dalam file kosong. Proyek baru yang kosong terbuka secara otomatis ketika program diluncurkan dan kita dapat bekerja di dalamnya. Jika Anda sebelumnya mengerjakan proyek lain, maka untuk membuat yang baru, buka menu file dan pilih perintah new atau menggunakan kombinasi tombol Ctrl atau Command N. Setelah membuat proyek, simpan. Untuk melakukannya, gunakan menu file, Save Project, atau gunakan kombinasi tombol Ctrl atau Command S. Setelah itu, pilih folder tempat kita ingin menyimpan proyek kita. Dan beri nama. Nama proyek di Clue harus ditulis dengan huruf Latin, yaitu dalam huruf bahasa Inggris dapat digabungkan dengan angka. Jika Anda membuat nama proyek dan folder di mana mereka berada dengan huruf Sirilik, misalnya, maka di Clue Anda mungkin menemukan berbagai kesalahan dalam pengoperasian fungsi, yang penyebabnya akan sulit dilacak. Jadi saya ingin memberikan perhatian khusus pada poin ini. Setelah menekan tombol Save, dua file dengan nama yang sama akan muncul atau tampil, yaitu file ZPRJ, file kerja utama proyek kita, dan gambar PNG dengan nama yang sama. Gambar ini diperlukan agar kita memahami apa yang ada dalam proyek ini ketika kita menelusuri isi folder kita. Proyek saya telah diberi nama dan pekerjaan dapat dimulai. Pekerjaan membuat pola dilakukan hampir seluruhnya di jendela 2D. Saya akan meminimalkan perpustakaan dan beralih ke penampilan hanya jendela 2D untuk memiliki lebih banyak ruang kerja. Mari kita mulai dengan mempelajari tool untuk membuat detail. Anda dapat membuat detail baru dengan cara yang berbeda. Kita bisa mulai dengan bentuk sederhana seperti persegi panjang, elips, atau lingkaran. Dan kemudian dengan tool pengeditan, menyempurnakannya hingga bentuk yang diinginkan. Atau kita dapat langsung membuat detail dengan bentuk yang rumit. Sekarang kita akan mencoba mempertimbangkan semua opsi ini. Instrumen pertama yang kita lihat adalah 4 persegi panjang, rectangle, hotkey S. Di toolbar, itu di bawah tool polygon yang akan kita bahas sebentar lagi. Klik kiri pada tool polygon, tahan sampai menu muncul dan pilih tool rectangle dari daftar tool yang muncul. Sekarang kita dapat membuat persegi panjang atau persegi. Untuk ini kita klik kiri mouse, tahan dan seret sampai ukuran yang kita butuhkan. Lepaskan. Kita telah membuat persegi panjang dengan ukuran apa saja. Jika kita sedang dalam proses membuat persegi panjang pada keyboard, Shift, kita akan membuat persegi. Kita juga dapat menggunakan tombol kontrol atau komen dalam pekerjaan kita. Sebelum membuat gambar atau selama pembuatannya, kita menekan tombol ini. Menahannya, dan titik di mana Anda membuat klik kiri akan menjadi pusat persegi panjang kita. Hal yang sama untuk persegi. Dalam proses pembuatan bentuk, tahan Ctrl Shift pada saat yang sama, seret, dan kita mendapatkan persegi dengan pusat titik awal kita. Dimungkinkan juga untuk membuat persegi panjang atau persegi dengan ukuran yang ditentukan. Untuk melakukan ini dengan tool rectangle yang sama. Cukup buat satu klik kiri di tempat kosong di ruang kerja. Akan muncul jendela pengaturan di mana kita dapat mengatur width, lebar, dan height, tinggi. Persegi panjang yang akan kita buat. Jika kita merencanakan persegi, maka kita dapat memasukkan angka yang sama bagi tinggi dan lebar, atau mengklik pada kunci. Maka lebar dan tinggi akan berubah secara bersamaan ketika kita mengatur salah satunya. Klik OK. Jika perlu, Anda dapat membuat beberapa bentuk yang sama dengan ukuran yang ditentukan sekaligus. Klik kiri, masukkan ukuran persegi panjang kita. Dan sedikit ke bawah ada parameter yang dapat Anda gunakan. Kita melihat pratinjau. Anda dapat mengatur intervalnya. Ini akan menjadi jarak antara pusat bentuk kita. Number of shape adalah jumlah bentuk yang ingin kita atur. Sudut adalah sudut di mana mereka akan ditempatkan relatif satu sama lain.
Sudut dapat diatur negatif atau positif, apapun yang Anda inginkan. Klik OK dan bentuk dibuat. Kita dapat memindahkannya menggunakan tool Transform Pattern, semuanya sekaligus atau satu persatu. Tool selanjutnya untuk membuat bentuk adalah tool Ellipse. Hotkey 1. Kita dapat menemukannya dalam kelompok tool yang sama. Prinsip operasinya sangat mirip dengan tool Rectangle yang baru saja kita pelajari. Kita membuat klik kiri mouse, tahan, dan seret hingga ukuran yang diinginkan. Dalam hal ini kita akan mendapatkan elips dengan bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Jika dalam proses membuat bentuk kita tahan Shift pada keyboard, kita mendapatkan lingkaran. Jika menahan kontrol atau komen, maka pada titik awal di mana kita mengklik akan menjadi pusat elips kita. Hal yang sama dengan lingkaran. Kontrol atau komen plus Shift, kita mendapatkan lingkaran yang berpusat di titik awal. Tentu saja kita dapat memberikan ukuran yang tepat untuk lingkaran atau elips. Kita membuat satu klik kiri mouse, melihat preview dan jendela pengaturan. Kita memiliki beberapa opsi untuk mengatur ukuran bentuk kita. Dimungkinkan untuk mengatur diameter, vertikal dan horizontal secara default kunci tertutup, karena paling sering kita akan membuat lingkaran. Anda dapat membukanya dan mengatur secara terpisah diameter horizontal dan vertikal elips. Anda juga dapat memilih penentuan ukuran menggunakan radius. Ada juga radius horizontal dan vertikal. Jika mereka sama, dalam hal ini akan terjadi lingkaran. Dan kita juga memiliki opsi untuk menggunakan parameter circumference. Kita dapat mengatur panjang tertentu dari garis bentuk kita dalam kasus elips, atau panjang lingkaran jika kita membuat lingkaran. Klik OK. Kita dapat membuat beberapa bentuk, lingkaran atau elips yang sama sekaligus dengan mengatur jumlah, jarak, dan sudutnya di mana mereka akan ditempatkan relatif satu sama lain di bagian bawah jendela. Number of shape adalah jumlah detail kita. Angle adalah sudut. Dan interval adalah jarak antara pusat. Kita beralih ke tool polygon berikutnya, hotkey H. Dengan itu, kita dapat membuat detail dengan bentuk bebas, polygon. Kita mulai membuat bentuk dengan satu klik kiri mouse. Kemudian kita menempatkan titik sudut mana saja, juga dengan satu klik kiri mouse. Dan kita menyelesaikan pembuatan bentuk di titik awal. Untuk membatalkan pembuatan titik sebelumnya, gunakan delete pada keyboard. Sehingga membatalkan pembuatan titik sebelumnya dan kita dapat mengubahnya. Perhatikan garis warna crimson yang muncul saat kita menggerakkan mouse di sekitar area kerja. Itu muncul saat kita sampai di persimpangan sepanjang sumbu X atau Y dengan beberapa titik bentuk yang sudah dibuat. Ini dapat membantu kita untuk membuat bentuk yang lebih reguler yang sedang kita kerjakan sekarang. Jika sebelum membuat titik berikutnya kita menahan Shift pada keyboard, maka kita akan memiliki petunjuk yang memungkinkan kita membuat titik berikutnya pada sudut 45, 90, 135 derajat dan seterusnya terhadap sumbu X atau Y. Mouse melekat ke penunjuk ini dan ini memungkinkan kita untuk bekerja lebih akurat. Saat membuat bentuk, kita juga dapat membuat titik pada jarak tertentu dari titik sebelumnya. Untuk melakukan ini, kita perlu memanggil jendela fine tuning. Jika kita bekerja dengan mouse 3 tombol, maka kita membuat klik kanan alih-alih klik kiri saat membuat titik berikutnya. Jika Anda bekerja dengan Magic Mouse, maka dalam hal ini Anda perlu menggunakan tombol kontrol. Di jendela, kita mengatur panjang yang tepat dari segmen kita. Dan klik OK.
Kita dapat melanjutkan untuk membuat bentuk kita dengan mengklik kanan mouse dan mengatur jarak yang tepat. Atau klik kiri mouse untuk membuat segmen mana saja. Dengan tool polygon, kita tidak hanya dapat membuat titik sudut, tetapi juga membuat lengkungan pada garis luar detail kita. Ada dua cara untuk mengatur kelengkungan di Clue. Cara pertama, sebelum membuat titik berikutnya, tahan tombol kontrol atau komen dan klik kiri untuk mengatur titik-titik kurva. Titik-titik ini memiliki warna merah, berbeda dengan titik sudut hitam. Saat kita melepaskan kontrol atau komen, kita mendapatkan titik sudut. Cara kedua adalah membuat titik-titik kurva dengan pengarah. Saya membuat titik awal dan untuk membuat yang berikutnya, saya akan mengklik kiri mouse, tahan, dan gerakan mouse di sekitar ruang kerja saya. Maka pengarah seperti ini muncul. Dengan bantuannya Anda dapat menyesuaikan garis lengkung. Ketika cocok untuk Anda, lepaskan tombol mouse. Dan titik kurva dibuat. Untuk membuat titik kurva berikutnya, klik juga kiri mouse, tahan dan seret. Lepaskan. Ada situasi ketika hanya satu pengarah diperlukan, yaitu supaya garis lurus mengikuti kurva. Kita melakukan hal yang sama, membuat titik pengarah, tetapi setelah dibuat, klik lagi, maka kita mendapatkan titik sudut, tetapi dengan satu pengarah. Pengarah ini membuat lengkungan bagi segmen sebelumnya, dan selanjutnya akan ada garis lurus. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan mengoreksi pengarah itu lagi dengan menggunakan tool pengeditan. Saat membuat detail, perhatikan supaya garis yang Anda buat tidak berpotongan satu sama lain. Karena bentuk seperti ini tidak dapat dibuat di Clue. Program akan memberi kita pesan kesalahan, dan kita perlu membuat ulang bentuk tersebut. Mari kita lihat bagaimana menerapkan semua teknik ini saat membuat sebuah detail. Misalnya, mari kita coba membuat sesuatu yang mirip dengan detail, rak sesuka hati untuk saat ini. Karena untuk akurasi juga perlu menggunakan tool pengeditan yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Saya mulai, misalnya dari titik bawah tengah bagian depan produk. Titik berikutnya saya ingin berada pada jarak 40 cm dari yang pertama. Jadi, saya klik kanan dan mengatur jarak yang diperlukan. Perhatikan ke garis petunjuk merah muda yang dapat membantu kita membuat produk lebih merata. Selanjutnya saya akan membuat garis leher. Fokus pada kisi untuk menentukan jarak kira-kira di mana titik pangkal leher dari samping. Tahan tombol kiri mouse dan dengan menahannya membuat kurva Bezier. Lalu klik pada titik yang sama dan kemudian saya akan memiliki garis lurus dari bahu. Saya mengklik kanan dan atur lebar bahu menjadi 11 cm. Lalu buat lubang lengan juga dengan menggunakan kurva Bezier. Klik kiri, seret, lepaskan, dan klik lagi. Sekarang Anda dapat membuat lenturan sepanjang garis pinggang. Kali ini saya akan menahan kontrol dan memasukkan beberapa titik merah kurva. Lalu titik sudut pada tingkat garis penanda bawah dan selesai di titik awal. Detail saya telah siap. Tentu saja ia belum akurat, tetapi nanti kita akan belajar tool pengeditan untuk memperbaikinya. Dengan cara ini kita dapat membuat bukan setengah detail, tetapi seluruh detail yang dibentangkan sekaligus jika kita membutuhkannya. Saya akan membuat bentuk dengan cara yang hampir sama. Hanya saja dalam hal ini saya akan mulai dari titik bawah garis leher dan bukan dari garis tengah. Saya membuat detail saya dan pada saat tertentu dalam proses pembuatan detail ini saya perlu melakukan klik kanan. Misalnya ketika saya membuat bahu saya dan mengatur jarak di sini. Dalam hal ini saya akan memasang tanda centang pada mirror creation, yaitu penciptaan dengan cermin. Parameter aksis kita memiliki berbagai opsi untuk tindakan yang kita lihat di pratinjau. Dalam kasus kita, Y-aksis cocok, yaitu sumbu Y. Karena kita perlu mencerminkan detail kita di sepanjang sumbu Y. Sekarang kita melihat bahwa kedua sisi depan kita dibuat sekaligus. Kita bertindak serupa. Menggunakan kurva Bezier atau titik merah kurva dengan kontrol,
Dan kita harus menyelesaikan di titik bawah di tengah detail kita. Detail telah dibuat dan jika kita nanti akan mengubah sesuatu dalam satu bagian, bagian kedua juga akan berubah secara simetris pada saat yang sama, karena bagian tersebut saling berhubung secara simetris. Tinggal tool terakhir untuk dipertimbangkan dari grup ini, tool spiral. Ini dirancang untuk membuat detail berbentuk spiral, misalnya kok. Kita membuat detail dengan satu klik kiri pada ruang kosong jendela 2D, kita melihat pratinjau. Dan kemudian di jendela kita mengatur parameter detail kita saat masuk ke masing-masing jendela parameter ini. Salah satu garis dalam pratinjau disorot sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya arti masing-masing parameter ini dan bagaimana pengaturan akan mempengaruhi detail kita. Inner radius, ini adalah radius detail bagian dalam, jarak dari pusat ke tengah dari ujung pertama. Selanjutnya Anda dapat menyesuaikan panjang inner. Ini di sepanjang garis bentuk dalam detail kita. Ia disorot dan kita melihat di mana posisinya. Kita dapat menempatkan sebuah angka di sini, atau di sepanjang garis bentuk luar, atau outer. Parameter ini saling berhubungan satu sama lain. Jika kita mengubah satu, maka yang lain juga berubah. Selanjutnya kita memiliki parameter side inner, atau dalam dan outer luar. Ini adalah sisi dari detail kita, yaitu ujungnya. Mereka mungkin sama atau berbeda. Parameter berikutnya adalah offset atau pergeseran. Ini adalah jarak antara lilitan spiral jika jumlahnya lebih dari satu. Ketika kita mengatur semua parameter ini, kita perlu memantau apa yang kita dapatkan di pratinjau. Kita tidak boleh membiarkan garis bentuk detail saling tabrakan. Jika demikian, detail tersebut tidak akan dibuat. Parameter terakhir adalah direction, yaitu arah. Kita dapat memilih bagaimana spiral kita akan dililit. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan klik OK. Detail kita dibuat. Saya akan mencoba membuat sebuah lagi. Dan tekan OK. Dan dapatkan detail seperti ini. Itu saja untuk membuat detail. Di pelajaran berikutnya kita akan belajar cara mengeditnya. Sekarang kita telah bekerja di jendela 2D, tapi mari kita lihat apa yang kita dapatkan di jendela 2D. Saya beralih ke tool Transform Pattern dan menyalakan penampilan jendela 3D juga. Seperti yang kita lihat, saya membuat semua detail ini di tempat yang sama persis di mana mereka dibuat di jendela 2D juga. Saya membuatnya hanya sebagai contoh dan bukan untuk menjahit avatar. Tetapi ketika Anda akan bekerja dengan produk, saya merekomendasikan pertama-tama tambahkan avatar untuk bernavigasi dengan lebih baik di ruangan, baik dari jendela 3D maupun 2D. Saat kita menambahkan avatar, bayangan muncul di jendela 2D, dan saya sarankan untuk menempatkan detail baru Anda di suatu tempat di sebelahnya, sehingga Anda selalu dapat dengan mudah menemukannya dan bekerja dengannya di jendela 3D.